Chelsea kian menggeliat di dua jendela transfer musim 2022-2023. Setelah kena sanksi dan ditinggal beberapa bintangnya, The Blues mencoba membangun dinastinya kembali. Dari pergantian kursi kepelatihan hingga belanja besar-besaran sudah dilakukan Chelsea musim ini. Nama-nama yang didatangkan pun bukan sembarangan. Sebut saja macam Raheem Sterling yang mengantarkan Manchester City juara musim lalu. Kalidou Koulibaly yang mengantarkan Senegal juara Piala Afrika 2021, hingga mantan bomber Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Selain nama-nama besar, Chelsea juga menimbun beberapa pemain muda. Jika dihitung, setidaknya ada 9 pemain yang berusia di bawah 22 tahun. Menurut Bowley, ini merupakan investasi jangka panjang. Namun, isunya ada maksud tersembunyi dari praktek tersebut. Apakah itu? Berbeda dengan tim-tim lain yang membeli pemain sesuai kebutuhan tim, Chelsea justru berfokus untuk mendatangkan pemain-pemain muda. Sepanjang bursa transfer musim panas dan musim dingin, tercatat ada 9 pemain muda yang berhasil digait Chelsea. Mereka rata-rata masih di bawah usia 22 tahun. Pertama, ada Eddie Beach, kiper asal Wales. Beach yang masih berusia 19 tahun didatangkan dari Southampton. Kini Beach dipinjamkan ke Chelmsford City yang berlaga di kasta ke-6 Liga Inggris. Selain Beach, ada kiper masa depan Amerika Serikat Gabriel Slonina yang didatangkan dari Chicago Fire. Meski masih berusia 18 tahun, Slonina sudah bisa bersaing dengan kiper-kiper top MLS. Di lini bertahan, Chelsea mendatangkan Wesley Fofana dan Benoit Badiashile. Pemain yang sama-sama berusia 21 tahun itu didatangkan untuk menjadi pengisi kekosongan yang ditinggal Antonio Rudiger dan memberi pelapis untuk Thiago Silva yang sudah termakan usia. Di posisi gelandang ada Carney Chukwuemeka dari Aston Villa dan Andre Santos dari Vasco da Gama. Dua pemain berusia belasan tahun ini dianggap sebagai pemain muda potensial yang bisa mengisi sektor tengah The Blues di masa mendatang. Sementara di sektor lini serang, Chelsea menumpuk 3 pemain, yakni David Datro Fofana dari Molde, Mikhailo Mudryk dari Shakhtar Donetsk, dan yang terbaru, Noni Madueke dari PSV Eindhoven. Ketiga penyerang itu usianya masih di bawah 22 tahun. Sejak kedatangan Todd Bowley dan Clear Lake Capital sebagai pemilik baru Chelsea, mereka giat menghadirkan pemain-pemain muda potensial. Tujuannya untuk investasi jangka panjang. Dengan menimbun banyak pemain muda, bos asal Amerika Serikat itu terobsesi untuk mengembangkan Chelsea sebagai klub yang memiliki regenerasi sangat baik. Bowley melakukan investasi jangka panjang dan membangun kesuksesan demi keuntungan bisnis yang luar biasa, berbekal pemain-pemain mudanya. Todd Bowley tak sendirian. Ia menjalin kesepakatan dengan AI Scott selama 5 tahun untuk menunjang proyek jangka panjangnya. AI Scott merupakan sebuah aplikasi pemandu bakat yang bekerja secara otomatis dengan menampilkan skor benchmark seperti kemampuan atletik, teknis, kognitif, dan psikometri. AI Scott bahkan mengklaim telah menganalisis sekitar 12.000 lebih pemain amatir yang merupakan bakat-bakat muda dari 125 negara. Bahkan sebanyak 45 pemain yang telah bekerja sama dengan AI Scott kini bergabung dengan klub-klub profesional, bahkan menjadi bagian dari tim nasional mereka. Tentu, visi misi dan daya tawar yang dimiliki AI Scott sesuai dengan yang diharapkan Todd Bowley. Kerjasama mereka membuat Chelsea memiliki peluang untuk mendapatkan pemain amatir sebagai calon bintang di masa depan. Bowley juga ingin memperbaiki sistem akademi Chelsea yang dirasa kerap menyia-nyiakan pemain mudanya tanpa mengontrol perkembangan mereka. Apabila melihat sistem pengelolaan pemain muda Chelsea dalam beberapa tahun terakhir, mereka cukup aktif menimbun pemain belasan tahun, tapi jarang ada yang menembus skuad utama. Bowley ingin Chelsea merawat dan mengembangkan sendiri pemain-pemain muda yang sudah didatangkan.
Hal itu untuk menghindari munculnya hubungan gelap dengan klub-klub feeder macam Chelsea dan Vitesse pada era Roman Abramovich. Harapannya, para pemain muda mengisi skuad utama Chelsea. Syukur-syukur, kalau tampil bagus di Liga Inggris, mereka bisa dijual dengan harga mahal. Boly memang menghindari hubungan gelap seperti Chelsea dan Vitesse, tapi bukan berarti dia anti dengan praktek demikian. Boly bahkan terang-terangan ingin membangun dinasti multi-club ownership-nya sendiri. Jadi, Boly ingin mengakui sisi klub lain yang berkompetisi di liga yang tak kalah kompetitif dari Liga Inggris. Nantinya, klub tersebut bakal diisi oleh pemain-pemain muda Chelsea agar mereka mendapat jam terbang yang cukup. Yang benar-benar kami butuhkan adalah tempat untuk mengembangkan pemain muda kami yang berusia 18, 19, hingga 20 tahun. Entah itu di Portugal, Belgia, atau di tempat lain seperti itu. Jadi, multi-klub yang ia bangun bukan untuk hal komersial macam Manchester City, melainkan untuk mengelola pengembangan pemain berbakat secara lebih dekat dan komprehensif. Boly diperkirakan bakal mengadopsi sistem Red Bull yang memiliki cabang di mana-mana guna mengembangkan pemain muda mereka. Normalnya sebagai pebisnis, Boly tak selamanya menggunakan cara bersih untuk mewujudkan proyek jangka panjangnya. Beberapa kali langkah-langkah yang diambil Chelsea menimbulkan tanda tanya dan perhatian khusus dari Federasi Sepak Bola Eropa, UEFA. Contohnya pada transfer Mykhailo Mudryk, sang pemain didatangkan dengan biaya 89 juta pounds serta dikontrak selama 8,5 tahun, dan itu membuat UEFA ke-trigger. Sebab apabila Chelsea melakukan itu, mereka bisa mengakali financial fair play karena hanya perlu melaporkan pengeluaran 11 juta pounds per tahun kepada UEFA. Hal yang sama juga dilakukan Chelsea pada para pemain lainnya yang baru datang musim ini. Benoit Badiashile dan David Fofana dikontrak selama 6,5 tahun, sementara Madueke terikat kontrak selama 7,5 tahun. Langkah Chelsea yang memberikan kontrak jangka panjang kepada pemain barunya membuat UEFA bertindak cepat dan akan memperketat aturan FFP. Dilansir AS, UEFA dikabarkan akan segera memperbaiki celah tersebut dengan membuat aturan FFP baru. UEFA akan membatasi durasi kontrak seorang pemain kepada sebuah klub menjadi maksimal hanya 5 tahun. Proyek seperti ini bukan tanpa resiko. Tentu tak semuanya bakal menempati skuad utama Chelsea di kemudian hari. Toh sekelas La Masia saja, tak semuanya mengisi skuad utama Barca. Pemain macam Mauro Icardi dan Hector Bellerin bahkan tak mampu menembus skuad utama Barca. Pemain muda dipaksa mempertaruhkan masa depannya hanya di Chelsea. Contohnya Armando Broja yang musim ini dilarang pindah dan harus menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun bersama Chelsea. Setelah diperpanjang, apakah Chelsea bisa menjamin Broja akan mendapatkan menit bermain yang cukup? Belum tentu. Jadi, untuk pemain muda juga harus jeli dalam memilih tim.